nih. Halo, Adek. Halo. Suara Pak Bebas didengar, Dek? Terdengar, Dok. Ya, dengar ya. Iya, ini peserta kuliahnya masih yang partisipannya nih hanya 50 ya. Kalau kalau kelasnya ada 5 kelas, maksudnya banyak ya. Baik, ya kita mulai aja kuliahnya, Dek ya. Oke, ya. Eh, kontennya sudah muncul, Dek? Sudah, Sudah Dok. terlihat kok. Sudah, oke, baik ya. Kita mulai aja, Dek ya. Pertemuan hari ini ya kita membahas eh, infertilitas pada hewan jantan ya, atau infertil itu istilah nama lainnya kita sering sebut dengan majir istilahnya. Makanya dulu itu namanya mata kuliah ini mata kuliah kemajiran. Nanti kalau adik dengar infertilitas, majir ya hampir sama ya, hampir sama. Nah, nanti di kuliah ini ya itu ada ya pengantar dulu sedikit. Nah, kemudian bagaimana eh, mengetahui hewan itu dalam keadaan subur atau tidak. Secara fisiologis hewannya harus tahu dulu ya, terutama yang jantan ini bagaimana kita menentukan seekor pejantan itu subur atau tidak. Nah, kemudian bagaimana mendiagnosa ya untuk menentukan dia subur. Nah, kemudian kalau sudah di luar dari itu, nah itu yang kita sebut dengan ada istilah kelainan-kelainan pada alat kelamin yang nantinya bermuara pada tingkat kemajiran atau menyebabkan terjadinya proses infertilitas tadi ya. Nah, itu ya secara singkat itulah gambaran kuliah pada hari ini ya. Nah, sudah tentu bahan-bahan yang kita kasihkan dalam pertemuan ini terbatas, Adik ya, terbatas ya. Nah, nanti teknologinya canggih sekarang kalau ingin belajar apa namanya secara menyeluruh ya, secara rigid ya, secara detail mengenai kemajiran ini adik nanti di AI atau ChatGPT ya, bisa dipasang infertilitas pada hewan jantan gitu kan. Nanti ya terserah deh ya, mau ingin berkembang nanti tinggal isi aja, mau ingin dikembangkan di level mananya adik mau ingin kembangkan, nah nanti semuanya akan muncul. Oke ya. Eh, yang kita katakan hewan itu mengalami infertilitas, adik ya. Infertilitas baik jantan maupun baik pada yang betina. Nah, nantinya kalau berkaitan dengan reproduksi untuk ternak, deh ya. Nah, itu nanti muaranya, ya luarannya ialah terjadi penurunan produktivitas ternak atau efisiensi reproduksinya akan menjadi menurun gitu. Ya, apa yang disebut dengan umpama produktivitasnya menurun gitu ya semestinya kalau hewan itu dalam keadaan subur dia dalam keadaan subur ya alat reproduksi baik jantan yang betinanya semua berjalan secara fisiologis normal ya kalau pada sapi atau pada babi lah ya pada babi ya kalau pada babi yang betina itu biasanya dalam setahun tuh bisa sudah bunting melahirkan 2,5 kali ya dek ya 2,5 kali artinya dalam setahun itu ya 2 kali melahirkan dan yang setengahnya ini sedang jalan buntingnya gitu. Nah itulah yang disebut dengan produktivitas ya nanti produktivitas itu
dalam 2 kali melahirkan itu berapa jumlah liter size-nya, jumlah anak yang dilahirkan berapa, ya, jangan sama dengan yang sedang bunting. Nah, itu ya. Nah, kalau kita ngomongin efisiensi reproduksi, nah itu udah ya, babi dalam proses apa namanya reproduksinya kita katakan efisien. Nah, itu biasanya 2,5 kali melahirkan setahun. Ya, efisiensi reproduksi pada babi berapa? 2,5 kali per tahun. Produktivitasnya berapa? Ukur itu. Ya, misalnya kalau babi yang mempunyai produksi yang baik, setiap kali melahirkan sampai umur sapi itu paling sedikit itu kan mempunyai anak 10 pos sapi deh. Ya, 10 10 20 plus setengah bunting. Nah, itu udah 20 plus setengah bunting. Nah, itu produksinya kalau ngomongin produksi. Nah, ya. Nah, kemudian itu di ternak deh ya. Nah, di manusia umpama di manusia ya, di manusia itu kapan masuk dok? Kalau sudah proses perkawinan ya terjadi biasanya di manusia itu sudah 3 tahun diberi kesempatan untuk kumpul kawin, 3 tahun diberi kesempatan untuk kumpul belum menghasilkan ya, belum menghasilkan anak, belum ada tanda-tanda kebuntingan. Nah, harus sudah masuk masuk dok tuh deh. Itu sudah kita ada warning itu, ada masalah di reproduksinya gitu. Ya, ya, itu maksudnya ya. Artinya ya, baik jantan dan betina ya, kalau ingin menghasilkan suatu keturunan, menghasilkan suatu kebuntingan, ini pada manusia biasanya. Baik pada manusia dan hewan sama aja deh. Tidak boleh menjustifikasi salah satu, apalagi di manusia. Kadang-kadang kan sering ada apa namanya, cenderung biasanya di pedesaan itu yang bunda-bundanya cenderung menjadi menerima kesalahan kan. Kamu gitu ya, nggak boleh begitu, itu harus dua-duanya mempunyai peran yang sangat penting ya, diperiksakan. Nah, proses pemeriksaan itulah kita pelajari sekarang bagaimana menentukan bahwa ini hewannya subur atau tidak subur ya. Nah, saat ini ya Dek, ya saat ini ya proses apa namanya eh, di dunia peternakan ya, dunia peternakan ya sudah mulai ya, proses kawin alam ini sudah diambil alih, sudah mulai dengan menggunakan teknologi ya Dek ya, baik di hewan ternak sapi, babi, kambing, domba, anjing, kuda, unggas ya. Nah, unggas ini macam-macam ya, unggas ini ada ayam, apa, onta, macam-macam dah ya, yang digolongkan burung, yang diternakkan secara itik, entok dan sebagainya itu. Ini sudah mulai dijamah dengan menggunakan teknologi ya, ada teknologi yang disebut dengan teknologi kawin suntik adik ya. Nah, di teknologi kawin suntik itu pun ya kita melakukan evaluasi terhadap pejantannya ya. Ada makanya di IB itu ada istilahnya service per konsepsi, non return rate gitu kan. Itu adalah untuk mengevaluasi ya semen yang dihasilkan oleh seekor pejantan itu bagaimana proses membuahinya ya, service per konsepsinya untuk proses pelayanan IB untuk menghasilkan suatu kebuntingan itu berapa berapa kali dilakukan pelayanan, berapa kali dilakukan service ya, pelayanan untuk menimbulkan suatu kebuntingan. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh kualitas semen dan memang ada faktor-faktor lain juga yang berpengaruh ya. Itu ya. Nah, di beberapa daerah yang terpencil ya yang belum bisa terjamah ya masih menggunakan teknologi kawin alam ya. Kawin alam masih digunakan ya di daerah-daerah yang belum belum terjangkau di pedesaan-pedesaan gitu kan ya, yang belum transportasinya belum baik itu masih menggunakan kawin alam. Tapi sebagian besar khususnya daerah-daerah yang sudah maju ya, Bali, Jawa yang itu tuh hampir semuanya sudah eh, dijamah dengan teknologi inseminasi buatan ini. Nah, yang pertama sekarang bagaimana kita melakukan pemeriksaan terhadap kesuburan pejantan, deh. Ya, pejantan tuh kita anggap subur tuh gimana? Nah, yang pertama itu ya harus dievaluasi terhadap semennya, deh. Ya,
Ya, siapa tahu nih yang sudah kawin punya kakak ya, atau saudara kawin ketika sudah 3 tahun sudah biasanya sudah mengalami perkawinan, belum menghasilkan anak, belum dikaruniai keturunan, nah sudah ada mulai. Tahap pertama boleh ya, apakah yang eh, jantannya dievaluasi atau yang betinanya dievaluasi terserah ya. Nah, cenderung biasanya yang jantannya dulu evaluasi ya bapak-bapaknya ya masuk ke andrologi dulu ya. Androlog itu ilmu yang mempelajari mengenai bidang sperma. Keahliannya memang di bidang sperma ya. Di andrologi, nah, kemudian yang pertama itu dilakukan di evaluasi semen. Semennya dievaluasi dulu ya. Nah, ini pejantan ini juga gitu ya. Pejantan ini yang menjadi perhatian ya ketika sudah dilakukan untuk mengawini, proses perkawinannya berjalan dengan baik tetapi tidak menghasilkan kebuntingan, ya periksa semennya dulu, pejantannya dulu periksa ya. Nah, pemeriksaan semen ini seperti sama dengan yang kita kuliah seperti kemarin ya di teknologi inseminasi buatan ada ya, ada pemeriksaan makrosnya, ada pemeriksaan mikros, ada pemeriksaan biologis ya, ada uji-uji macam-macam dah ya. Ya, nanti pemeriksaan kualitas semennya ya, makrosnya itu dah ya volume, pH, bau, konsistensi dicek ya. Mikrosnya gerakan massa, gerakan individu, konsentrasi, mati hidup, abnormalitas ya. Kemudian pemeriksaan biologisnya kita lakukan uji katalase, uji reduktase, uji resistensi. Itu semua dilakukan. Nah, di manusia sangat praktis tadi ya, tinggal bawa semen ke lab-lab ya, lab A gitu kan, di Perudia macam-macam lah sekarang kan. Nanti dokter androlognya cek semen dulu ya, tinggal sana ke Perudia, semennya dievaluasi ya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah umpama kualitas semennya kita tahu, nah, ini nanti setelah tahu hasil pemeriksaannya ya, pemeriksaan mikros, makros, uji biologisnya. Nah, di sini sudah ada penanganan, Ade. Ada penanganan sudah di sini, ya. Ya, nanti di dalam proses pemeriksaan semen ini luarannya misalnya gitu kan. Oh, sperm konsentrasinya rendah gitu. Konsentrasinya rendah. Misalnya pada manusia itu konsentrasi spermanya itu ya minimal berapa gitu kan. 6 juta per ml gitu kan. Oh, ini kok sedikit sekali gitu kan. Sperm motility-nya, oh, sperma yang bergerak maju ini kok rendah sekali dia gitu. Ya, nanti adalah mulai penanganan ya, penanganan misalnya penanganan di apa namanya abnormalitas sperma itu biasanya kita menggolongkan ada yang disebut dengan abnormalitas primer, ada yang kita golongkan abnormalitas sekunder. Kalau yang primer misalnya kerusakan primer, nah, biasanya tahu dari manifestasi evaluasi semennya tahu deh. Kalau ada sperma yang apa namanya morfologinya aneh, wah ini spermanya kok kepalanya besar, ada makanya disebut dengan sperma yang mempunyai eh, apa namanya makrocepalik. Ada sperma yang malah kepalanya kecil sekali, mikrocepalik, ya. Ada umpama sperma kepalanya ganda, lehernya satu, ada yang begitu. Ada sperma yang kepalanya satu, malah ekornya ya dua. Nah, kerusakan-kerusakan yang seperti itu kita golongkan dengan kerusakan yang bersifat primer, adik. Kalau kerusakannya bersifat primer, maka nah, itu kerusakannya ada di tempat pencetakannya, di tubulus seminiferia, dia. Ya, tubulusnya rusak dia, pabriknya rusak, pabrik pabrik pembuat spermanya. Nah, biasanya orientasi untuk memperbaiki itu adalah bagaimana memperbaiki sel-sel yang mempunyai kerja untuk memproduksi sperma. Nah, biasanya di treatment lah dengan hormon-hormon yang kaitannya dengan FSH ya atau ICSH, interstitial cell stimulating hormone, hormon yang merangsang pertumbuhan sel-sel interstitial lidik ya, sel-sel pada tubulus seminifernya dikembang, ditumbuhkan dia agar menjadi subur ya, tubulusnya menjadi subur ya, nanti harapannya ya baik ya gitu ya, dikasih biasanya antioksidan apa gitu. Nah, kalau kerusakan yang umpama bersifat sekunder, ya kok kebanyakan nih
gerak spermanya kok tidak maju lurus ya, kok mereng-mereng gerakannya. Nah, kita dilihat, oh banyak kok sperma, kok ekornya bengkok. Nah, biasanya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, biasanya apakah ada obstruksi, apakah ada apa namanya pembesaran vena pada testisnya yang disebut dengan varikokel ya. Apakah terjadi sikatrik pada ataukah apa namanya jaringan parut di sepanjang saluran reproduksinya sehingga saluran reproduksinya menyempit ya sehingga proses keluarnya sperma itu tidak lancar dia sehingga terdepres dia karena menyempit ada banyak gesekan nah bisa menyebabkan kerusakan dia pada ekor kerusakan pada apa namanya bagian badannya nah itu di ya nanti dari sini ketahuan. Nah, kalau ini sudah ditangani, ya kita kalau ini hasilnya baik, umpama tidak ada kerusakan, ya kualitas spermanya, sperm quality-nya baik. Nah, biasanya sperm quality-nya ada yang excellent, good, ya, ada yang kurang baik dan jelek. Biasanya itu gininya apa namanya hasil diagnosanya, ya. Kalau excellent, baik, nah, itu udah nggak masalah. Artinya kualitas spermanya ini sebenarnya mampu untuk membuat. Nah, ke berikutnya, kalau sudah ini baik, kita menguji libido, deh. Ada orang sperm quality-nya baik, tetapi libidonya rendah. Ya, libido ini ialah keinginan untuk kawinnya, deh. Keinginan untuk kawinnya lemah sekali. Ya, nah ini biasanya yang menyebabkan libido rendah ini ialah ada hormon yang menyebabkan libido eh, tinggi dan rendah. Di samping itu ada banyak faktor-faktor lain. Tetapi umumnya ya kalau sudah fisiknya baik, nah faktor libido itu yaitu disebabkan oleh faktor hormon hormon testosteron itu mempunyai peran penting kaitannya dengan libido. Ya. Nah, kemudian di hewan jarang dilakukan untuk pemeriksaan hormon, deh ya. Kalau di manusia dilakukan itu. Kalau sperm kualitinya baik, kemudian cek libido. Nah, bisa-bisa saja kan, kualitas spermanya baik, tapi agak bencong-bencongan dikit gitu kan, bisa saja kan. Nah, itu juga mengakibatkan ya tidak agresivitasnya kurang dia gitu. Nah, di hewan kita untuk mengukur libido ada yang disebut dengan waktu reaksi ya, dia. Waktu reaksi ini ialah waktu yang dibutuhkan oleh seekor pejantan ya menaiki betina ya naik ke betina ya sampai terjadi proses perkawinan nanti. Nah, itu yang disebut dengan waktu reaksi ya antara betina estrus kemudian keluarkan betina estrus keluarkan ke pejantan dekatkan sudah mulai didekatkan hitung waktu reaksinya kapan dia naik ya kapan dia mulai mounting naik setelah naik ada proses perkawinan ya nanti ada proses friksi dan sebagainya itu yang diukur ya nah hewan yang kita katakan libidonya baik 1 sampai 5 menit langsung naik dia ya langsung yang pejantannya naik kalau libido sedang ya 5 sampai 10 menit ya jalan-jalan dulu dia gitu kan agresivitasnya nggak begitu tinggi dia jalan-jalan pada akhirnya 5 sampai 10 menit naik sedang kalau rendah ya dibiarkan waktu lama sekali dia kan ya bisa bisa lain-lain dulu dia kan lain-lain nak hirau dia gitu ya nah pada akhirnya juga mau ya 10 sampai 30 menit baru dia mau menaiki betinanya gitu. Nah, kalau tidak ada libidonya, sudah 30 menit didekatkan antara jantan dan betina estrus, tidak ada respon. Nah, kalau ada orang-orang yang begini nih, ya, dibawa aja ke rumah potong dah, potong dia, ya. Nah, 30 menit ini sudah didekatkan, ini dikasih kesempatan, kalau tidak ada respon ini gimana ini gitu kan? Nah, itu dah, ya. Langsung ikat, bawa ke rumah potong dia. Nah, kemudian, oke, sekarang kita telusuri adik, ya. Kalau libido rendah, nah ini ada kemungkinan, ya. Tapi kita harus jangan terlalu menjustifikasi. Kita telusuri dulu, apa penyebab libido rendah, kan? Diberikan waktu begitu untuk proses kawin, sehingga ada kesimpulan nanti, wah, waktu reaksinya kok rendah sekali, gitu loh. Nah, setelah itu, nah, baru kita mendalami lagi, ya. Kenapa dia bisa rendah? Pada performanya, penampilannya ini luar biasa gitu kan. Nah, pertama itu bisa disebabkan oleh penyakit umum, adik.
bisa, siapa tahu pejantannya lagi nggak ada badan, kena flu dia gitu loh kan, bisa saja kan kena flu, dia panas badannya gitu kan. Ketika badannya panas, dia kena penyakit umum atau kena penyakit kelamin, kita dekatkan dengan hewan yang sedang estrus, ya enggak respon dia kan. Ya, nah, penyakit umum ini apa sebabnya? Misalnya penurunan aktivitas kelenjar endokrin, ya penurunan. Nah, ini berkaitan dengan hormon tadi adik ya. Nah, ini ya. Dalam keadaan penyakit umum, misalnya kena infeksi apa gitu kan, ya. Kalau dalam keadaan demam, ya aktivitas kelenjar-kelenjar endokrin, baik gonadotropin, hormon testosteron, yang lain-lainnya itu tidak berfungsi dengan baik, ya. Yang namanya sakit itu udah gelem gitu gimana gitu kan, nggak respon dia. Bisa saja, ya. Ini udah termasuk gangguan keseimbangan hormonal ini adik ya. Ini ya jantan tapi kebetinaan ini kan. Nah, ini yang disebut dengan gangguan keseimbangan hormon. Kemudian bisa saja gangguan saraf lumbal deh ya, sakit bangkiang ya, lumbal dan sakrumnya, sakralnya itu ada gangguan saraf, apalagi saraf lumbal sakralnya itu ada kejepit sarafnya ya. Gimana naik gitu, gimana naik, oh sakitnya bukan main, jalannya sakit ya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini bisa saja ya pejantan itu terlalu berlebihan dipakai, ya. Makanya pemakaian pejantan yang berlebih menurunkan libido, libidonya akan rendah. Misalnya kayak batu riti ya, batu riti itu sapi ya dua kali seminggu. Ya, kalau memaksa ya boleh 3 kali seminggu ya, tiap 2 hari diambil kan, lama-lama dalam hitungan beberapa bulan juga akan terjadi penurunan libido. Yang paling baik ialah 2 kali seminggu ya. Kemudian yang babi itu semua mempunyai frekuensi pemakaian nanti. Ya, frekuensi pemakaian ini berkait dengan produksi sperma itu, produksi sperma dan proses pematangan spermatozoa. Ya, proses pematangan atau proses spermatogenesis itu berkaitan nantinya dengan frekuensi ejakulasi. Kalau terlalu frekuen dipakai, ya itu dah ya, nanti makanya libido rendah, ya produksi hormon, sperm quality, ya bisa sperma-sperma yang muda aja keluar gitu loh, kaitannya dengan kualitas sperma gitu. Ya, oke ya. Berikutnya apa? Kaki belakangnya sakit, ya. Kena rematik gitu kan, radang pada sendi atau artritis. Artritis kan rematik kan. Gimana bisa naik kalau kakinya sakit ya? Ya, radang pada teracak, teracaknya ya, teracak pada lapis bawah dari kaki itu teracak namanya kan, atau istilahnya pseudodermatitis kan. Nah, kalau kena PMK ya, penyakit mulut dan kuku, di kuku pada teracaknya itu kena 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 radang dia, nggak bisa, apalagi kaki belakang deh. Kaki belakang pada hewan jantan ketika saat proses kawin itu luar biasa, peran kaki belakang luar biasa. Sebab ketika hewan akan mau kawin itu itu akan mau meletakkan kaki belakang pada daerah sakrum yang betina itu mengangkat berat badan, ya. Jantan itu harus mengangkat berat badan yang di depan itu tumpuan pada kaki belakangnya, ya. Nah, kalau misalnya kayak bull yang ada di Batu Riti itu beratnya sampai 700, ya. Bull-bull yang hewan eksotik, ya, yang misalnya limusin, simental itu bisa 1 juta, itu 1 ton, 1 ton beratnya. Nah, ketika ada radang, radang pada teraca, radang pada sendi, apalagi di sendi belakang. Kalau sendi depan mungkin, sendi depan ya walaupun gitu nanti kan teracanya juga sakit. Ya, kalau sendi belakang, kaki belakang yang kena, dikit aja ada kerusakan, nggak bisa ngangkat dia, ya. Nah, kemudian pejantan nggak boleh gemuk deh. Pejantan yang terlalu obes, ya, makanya kalau memilih pejantan itu nanti ada kriterianya. Nggak boleh pejantannya terlalu obes dia. Nah, pejantan obes ini akan menurunkan libido dia. Ya. Kenapa obes? Ya itu udah pakan yang berlebih. Ya, pakan berlebih menimbulkan obes, kekurangan pakan, ya, kakeksia dia. Nanti berkaitan dengan ilmu yang disebut dengan apa namanya ada apa namanya pengukuran berat badan, bukan pengukuran berat badan, eh,
apa namanya itu ya, 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 ada nanti ya, apa namanya, untuk pejantan yang ideal itu ya, apa namanya, pengukuran body condition score ya, BCS ya, BCS body condition score ya, body condition score ya. Nah, biasanya kalau di Indonesia BCS itu biasanya ada 1 sampai 5 ya, yang 5 tuh biasanya apa, kalau skor 5 biasanya obes ya, 4 ya sedang, 3 menurun ya, kalau sudah mulai 21 itu kakeksia dia ya, kita golongkan ke kurus dia. Nah, kemudian lingkungan nanti, lingkungan nama apa, peternakan sapi gitu kan, untuk menjaga apa namanya libido begitu kan. Ini mungkin manusia juga begitu kan, untuk menjaga libidonya biasanya cenderung harus membutuhkan temperatur yang sejuk, yang arid gitu kan. Nah, temperatur tinggi ini mengakibatkan kita aja ini temperaturnya panas itu sumuk gitu kan. Wah, susah. Umur juga kan, umur yang tua ya memang secara fisiologis kalau umur tua itu terjadi fungsi gonad itu kan. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan saluran kelamin itu memang sudah menurun. Kalau yang muda ya belum optimal. Ya, oke ya. Nah, kemudian sekarang pertama tuh sperm quality yang kita ukur, kemudian yang berikutnya libido. Yang berikutnya lagi ialah bagaimana kemampuan untuk berkovulasi, adik. Libidonya baik, ya, semen kualitinya baik, kemampuan untuk kopulasi, ya, ereksi, umpamanya ereksinya tidak sempurna. Nah, ini ya, apa yang disebut dengan ereksi sempurna? Ereksi sempurna itu ya penis keluar keluar seluruh dari preposium dan dapat memasuki alat kelamin betina secara sempurna, deh. Nah, sekarang kemampuan kopulasi, nah, apa yang disebut dengan kemampuan kopulasi adalah memasukkan penis ke dalam saluran reproduksi. Seandainya ada gangguan ya di kemampuan kopulasinya, juga mengakibatkan tidak proses perkawinan yang enggak tidak terjadi, adik. Ya, penyebabnya apa? Misalnya kan ada kasus yang disebut dengan phimosis, adik. Phimosis itu penis tidak bisa keluar dari preposium, adik. Ya, penisnya nggak bisa keluar dari preposium karena sempit dia, ya, preposiumnya sempit sekali dia, ya. Itu sebenarnya phimosis. Phimosis itu ya, nah, biasanya kalau manusia ya ada adik-adik kecil biasanya kan, nah, phimosis itu kan preposiumnya yang nggak terlalu sempit. Nah, biasanya teman-teman yang di musim kan ada sunatan itu kan, nah, sunatan kemudian longgar dia kan gitu kan. Nah, phimosis ini itu eh, secara alami ya penis tidak bisa keluar dari preposium disebabkan satu balanitis ya, memang penisnya radang dia, deh, ya, mengalami radang penis itu balanitis namanya. Kalau radang gland penisnya radang yang nggak bisa keluar dari penosis ya. Bisa disebabkan karena penisnya mengalami tumor, ya, tumor penis ya. Yang dulu banyak kejadian kan, banyak dulu zaman-zaman dulu tuh ada penyakit kelamin menular ya, central disease ya, kena spilis orang banyak dulu kan, penyakit-penyakit kotor begitu kan. Nah, itu nggak bisa keluar dia penisnya ya, karena membesar penisnya, tidak bisa keluar dari ruang prepusium. Nah, proses penis yang tidak keluar dari preposium itu kita sebut dengan phimosis. Kemudian ada yang disebut dengan postitis, radang pada preposiumnya. Memang preposiumnya itu di preposiumnya yang radang, sehingga preposium yang radang bengkak, sehingga ruangnya sempit. Nah, penis nggak bisa keluar, walaupun penisnya normal, karena radang apa namanya preposiumnya ya, mengalami yang disebut dengan phimosis. Kemudian ada adesi penis dengan dinding preposium dan penisnya lengket ya, deh. Ya, lengket ya. Kulupnya itu antara preposium, kulit pembungkus penisnya lengket dengan penisnya dia. Nah, disebut dengan proses adesio. Nah, ini proses ini disebabkan kan dulunya kena 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 infeksi dia. Ya, infeksi antara penis dan preposium. Kemudian yang punya hewan dibiarin aja, dia nggak rungu dia gitu loh. Lama-lama terbentuk jaringan dia, lengket lah dia. Nah, ketika lengket mau mau terjadi proses ereksi nggak bisa keluar dia, ya, ya, karena apa namanya, ya, apa namanya, lengket dengan preposium ya. Penis nggak bisa bebas dia untuk keluar. Ada kasus yang disebut dengan urolithiasis ya, pengapuran penis di luar uretra. Nah, ini sering pada anjing, adik ya.
Ya, pada anjing kasus-kasus ini urolithiasis ini ya. Pengapuran penisnya mengalami pengapuran ya karena ada penumpukan kapur ya dari urinnya itu kan. Nah, kemudian kasusnya kita sebut dengan urolithiasis ya, positis ya, positis ya. Positis itu radang pada preposium. Gangguan muskulus retraktor penis kan ya, penis kan yang menyebabkan penis bisa ereksi dan tidak ereksi itu nah, muskulus yang mengaturnya namanya refraktor penis ya. Nah kalau muskulusnya ini mengalami gangguan ya, penisnya mengalami proses peradangan ya nggak bisa ya, nggak bisa ini retraktor penis ini ya, akibatkan penis keluar dan menjulur dan tidak menjulur nggak bisa ya karena yang mengatur itu muskelnya itu mengalami proses peradangan. Nah, kemudian ini pseudodermatitis dan artritis ini. Nah, itu yang menyebabkan faktor-faktor tidak bisa memasukkan penis ke dalam saluran reproduksi. Itu ya. Nah, kalau kita belajar begini ya sak-sak gitu-gitunya dipelajari ya, Dek ya. Gitu kan? Oke ya. Nah, kemudian baru ke bab berikutnya ya, ke bab berikutnya ya untuk mendiagnosa kesuburan itu. Nah, sekarang berdasarkan catatan kawin ya, Dek ya, non return rate ya, non return itu artinya ya yang tidak minta kawin lagi itu ya non return ya tidak lagi minta kawin. Kalau tidak lagi minta kawin setelah hewan dikawini ya secara alam ataupun dikawin dengan menggunakan teknologi kawin suntik, nah berarti kita anggap bunting dia ya. Nah, non return tidak lagi minta kawin. Nah biasanya ini kita ngukurnya berdasarkan siklus estrus ada ya, menghitung non return rate ini siklus estrus yang kita cari. Misalnya ya pada ruminansia 21 hari ketika sekarang dikawinkan atau dikawinkan IB atau kawin alam ya. Nah, 18 hari ya siklus estrusnya pada ruminansia kan 18 sampai 23 hari, rata-rata 21 hari ya. Nah, itu kan. Nah, biasanya kita setelah melakukan IB atau setelah kawin alam ngomong sama yang punya ternaknya, sama ibu-ibu atau bapak-bapak, Pak. Sekarang kan kawin nih ceritanya nih lagi 18 hari ya. Nah, lihat ininya hewannya, hewan betinanya ini gimana? Ada tanda-tanda estrus enggak? Ya, nah ada kalau ada tanda-tanda estrus ya, mohon di dipanggil lagi gitu kok, dikasih tahu lagi untuk memberi pelayanan lagi, aku memberi pelayanan kawin apa gimana gitu. Nah, itu disebut dengan down return ya. Nah, kemudian ada juga dengan menggunakan CR, conception rate. Nah, conception rate ini, ya ini dokter hewan ini harus melakukan, karena harus melakukan rektal ya, Dek. Ya, nah, dokter hewannya datang, biasanya sudah 40 hari biasanya, ataukah 40 hari, dok, ini sudah 40 hari, tidak ada tanda-tanda estrus, gimana ini? Oh, 40 saya datang itu, nah, saya datang, lakukan rektal, oh ini benar nih, udah bunting nih, gitu ya. Ya. Nah, kemudian untuk mengetahui kesuburan pejantan itu, nah ini catatan kawinnya lihat. Nah kalau sudah catatan kawinnya rendah, setiap hewan betina dikawini terus minta ulang kawin. Pejantan babi ini kemarin pakai pejantan ini kok kedua kali diundang, terus kawin lagi, minta kawin lagi. Nah itu catatannya berarti pejantan ini track recordnya kurang baik dia. Gitu, ya. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan fisik ya. Lakukan pemeriksaan fisik dulu sekarang ya, fisik alat kelaminnya ya untuk melihat kesuburan pejantan. Ini biasanya ya kalau kalau kita biasanya kan kalau dosen-dosen kamu di reproduksi kalau ada pemilihan kalau ada kontes ternak ya kontes ternak terutama ternak sapi kaitannya untuk memilih pejantan yang unggul ya nanti biasanya pejantan yang unggul ini biasanya diambil sama apa namanya batu riti untuk diambil semennya ya untuk disebarkan nanti. Nah kita dosen-dosen kamu itu biasanya dipanggil bekerja sama dengan teman-teman di peternakan untuk melakukan apa namanya seleksi ya. Sekalian biasanya ada kontes itu untuk memberi juara biasanya, nah, terutama yang jantan kita selalu dilibatkan. Nah, nah, ketika orang teman-teman di peternakan sudah
memberikan hasil loh. Ini Pak nih, umur yang sekian ini lingkar dadanya tinggi, panjang, apa namanya tubuh dan sebagainya sudah memenuhi syarat. Nah, gimana reproduksinya sekarang? Nah, ini ya teman-teman dosen-dosen kamu kerja biasanya sekarang mulailah kerja ya. Kita akan melakukan evaluasi pemeriksaan fisik, testisnya kita lakukan pemeriksaan ya, testis dan skrotum. Testisnya gimana? Ya, besar kiri dan kanan itu sama enggak boleh testis yang baik itu enggak boleh yang satu besar yang satu kecil enggak boleh ya, kedua-duanya harus random dia besar. Nah, kemudian dengan kulit skrotumnya ya itu kan testis dibungkus oleh skrotum ya, kulit skrotumnya ya setelah dicibit sedikit kan, nah oh ini semua kulit skrotum bebas bergerak ya. Nah, kemudian jarak dengan tubuh, cara menggantungnya itu gimana? Ya, nah, menggantungnya testis tidak boleh terlalu lengket sekali, testis yang terlalu lengket dengan tubuh, terlalu gentayangan turun gitu, tidak boleh juga ya, sedang-sedang saja. Ini kaitannya dengan korda spermatikusnya ya, penggantung testisnya itu kan, kalau itu sebab penggantung testis itu mempunyai peran nantinya kaitannya dengan proses termoregulasi gitu ya. Nah ini kan, ini ya, ini ini terlalu menggantung dia. Nah, ini pipih ya nih ya. Flat. Terlalu tipis dia gininya, enggak mau random dia testisnya kecil, dia tipis. Nah, ini terlalu menggantung. Nah, ini kan apa namanya terlalu pipih sekali ya, flat ya. Normal skrotum ya begini yang biasa-biasa saja ya. Nah, biasanya setelah mendapatkan testis yang ini, sekarang proses naik turunnya itu baik nggak gitu ya untuk mengatur proses regulasinya ya. Nah, ini biasanya kita lakukan siram dengan air dingin deh. Nah, kalau kita siram dengan air dingin, sebab ya ingat itu kan proses termoregulasi testis itu ya mempunyai peran penting karena ingat bahwa suhu testis itu tidak sama dengan suhu tubuh, Dek. Pada sapi itu biasanya 7 ya 8 sampai 10 derajat ya. 5 sampai 8 derajat bukan. 5 sampai 8 derajat lebih rendah dari suhu tubuh, Dek. Nah, ketika menggantung begini dalam keadaan siang hari, nah kita ambilkan air dingin siram dia ini. Nah, kalau dia testisnya ini sudah dingin, ya kita siram dengan air. Nah, maka proses itu nanti dia mengaturnya itu karena merasa ini dingin testisnya, dia akan ditarik, dia didekatkan dengan tubuh agar suhunya tetap mau 5 sampai 8 derajat lebih rendah dari suhu tubuh dia gitu. Nah, itu artinya kalau sudah mau bereaksi, proses ininya ya, kalau ini sudah baik tadi ya, simetris kiri kanan, longgar dia, kauda epidimisnya kita lihat, wah ini ranum sekali kaudanya di bawahnya kita bisa lihat. Nah, kita proses termoregulasinya kita kita uji sekarang. Nah, kalau dikasih air, mau nggak naik turunnya baik gitu. Nah, kalau sudah dikasih air dingin ini mau keket dia naik. Nah, artinya korda spermatika ini tidak ada proses perlengketan dia di penggantung dengan kulit yang menggantung ini ya. Artinya di dalamnya itu naik turunnya itu berjalan dengan baik sehingga dalam proses pembentukan sperma akan berjalan dengan baik. Itulah proses-proses yang kita lakukan ada ya. Ya. Nah, kemudian kulit skrotumnya gimana? Ya, elastis, mengkilap ya, tidak ada jendal-jendal akibat digigit oleh serangga ya, apalagi ada luka. Ya, nah kulit skrotum mempunyai peran yang baik ya. Nah, setelah itu, setelah di testis dan skrotum, nah kemudian penisnya penisnya bisa dibuka saja preposiumnya. Nanti kita bisa ya kita raba boleh ya, kita palpasi ya lewat preposium. Ada radang nggak? Ya, kemudian dengan preposium lepas nggak? Ada perlengket, ada perlengketan nggak gitu. Ya. Nah, kemudian preposiumnya ya, preposiumnya tidak boleh prolap, tidak boleh ada radang ya, tidak mengalami perlapatan. Oke, ya. Ini ya, tes-tes yang random itu seperti ini deh ya proses menggantung. Ya. Nah, kemudian barangkali ada akan akan bertanya gimana cara melakukan pemeriksaan Adek. Ya, kalau mereksa skrotum gini jangan jangan semena-mena ya. Banyak banyak ini Idul Kurban dekat ini kan. Biasanya kan penting tuh lihat video-video lucu ya teman-teman yang akan mau menyembelih hewan kurban tuh banyak yang kena tendang itu deh ya, kena kaper, kena tendang sapi itu kan. Kadang-kadang sering ketawa kadang-kadang walaupun
kasihan dia kan, wah kena tendangan dua pas dari kaki. Ya ingat dede, sapi itu nggak ke samping dia deh ya, ke samping tuh nendang ke samping, kadang-kadang juga ke belakang ngajat ngaper, orang makanya orang Bali bilang ngajat, ngajat tuh ke belakang nendangnya, ngaper tuh ke samping deh, dan cepang sekali dia, apa nama, tepat sekali kalau kita mau nendang karena dia luar biasa. Sapi kuda itu kalau nendang itu deh ya, anjing yang menggonggong kecil gitu aja ya, kalau sudah niat kuda untuk nendang itu gua pas sekali itu rahangnya itu tendang langsung kolep itu anjing itu. Sapi juga begitu, dalam keadaan terpaksa merasa tertekan dia nendang dia gitu aja. Nah, cara melakukan pemeriksaan, adik itu di depan paha ini, di tengah-tengah ini adik diam ya, jangan memeriksain dari belakang, kecuali menggunakan kandang jepit tidak masalah ya. Kalau sudah adik kerja menggunakan kandang jepit, ya enggak masalah, kandang jepitnya ada pengaman, dia masuk kandang jepit kakinya diamankan, enggak masalah. Nah, ketika nanti kan kita melakukan pemeriksaan, enggak semua di lapangan tuh ada kandang jepit adik. Nah, ini dari sini ada kerjaan di samping di sini ya, di depan paha ini ada kerjaan, nah kemudian masuk ke perut itu kan, nah baru dari sini ada yang melakukan perabaan gitu ya, jangan kerja dari belakang ya, hancur nanti kepala nanti hancur ya. Nah, ini ada ini satu testis besar sekali ini tumor nih, tumor testis ya, tumor pada testisnya mengandung satu. Nah, kemudian setelah luarannya kamu periksa, nah baru rektal deh. Rektal kita untuk memeriksa kelenjar aksesorisnya, ya, vesikulasi minalis-nya diraba lewat rektal ya, rektal. Kemudian kita melakukan mencari itu kelenjar vesikulasi minalis, prostat sama sama apa namanya, covernya ya, kita raba-raba. Nah, kalau tidak ada radang, tidak ada tumor tuh ya. Nah, kemudian pengamatan perilaku kawin ya. Nah, ini biasanya jarang kita lakukan sebab di tempat proses penilaian tidak ada sapi gini deh, tidak ada sapi yang sedang dalam keadaan estrus betina ya. Oke lah kalau ada juga tidak etis kita menaikkan sapi sedang dinilai walaupun ada betina yang sedang estrus dan tidak enak ya. Nah, biasanya itu dah pejantannya ini dilihat libidonya gimana, tahapan-tahapan kawin ya. Ini kalau kita menjadi seorang dokter hewan yang kerja di androlog ya, di bagian sperma, ini tahapan-tahapan kawin ini harus diperhatikan. Ya, tahapan kawin begitu kita dekatkan, ada proses cumbu-cumbu dulu deh. Nah, cumbu-cumbu dia atau pejantannya kadang-kadang ya cium-cium di dalam seputar alat kelamin ya. Nah, kemudian setelah puas, naik dah dia deh. Setelah dia naik, posisi kaki sudah ada di sakrum dari betina. Nah, kemudian penis mulai bereaksi, dia keluar penisnya. Ya, setelah penis keluar tuh ada yang disebut dengan proses mencari-cari deh. Ya, sapi itu nggak ngelihat tuh penisnya mau masuk kemana. Nah, ada proses mencari-cari, cocol-cocol kemana-mana biasanya. Nah, kalau kita melakukan penampungan semen, ketika penis keluar dari preposium, ada proses mencari-cari. Nah, di sana ada preposiumnya pegang. Ketika proses mencari-cari itulah penis, gland penis, ujung penis diarahkan ke vagina buatan. Gitu kan? Nah, kalau biasanya kalau di Batu Riti, pawangnya itu biar cepat, jangan dibiarkan proses mencari-carinya itu sendiri dari pejantannya, ya. Nah, biasanya bantu biasanya. Yang membantunya yang dipegang itu preposiumnya, deh. Ketika kamu nanti gland penisnya kamu pegang, turun dia pejantannya. Ya preposiumnya pegang, nah kemudian arahkan ya, dari preposium yang dipegang di ujung di depan preposium itu kan mulai penisnya keluar. Nah, itu yang diarahkan ke saluran reproduksi betina. Ya, nah biasanya kalau adik nanti siapa tahu punya pejantan babi kan, ada mau undangan babinya kan, belum menggunakan teknologi kawin suntik. Nah, babi apalagi babi yang kamu punya babi unggul dan terus yang besar gitu, kawin sekarang ngawini babi darah yang masih kecil ya, ya masih masih kecil untuk betinanya. Nah, itu kalau nggak dibantu ketika proses mencari-cari, kalau nggak dibantu memasukkan alat kelamin yang pejantannya ke saluran reproduksi betinanya, sampai capek nanti dia pejantannya ya, sampai capek-capean itu sampai nggak jadi kawin nanti. Nah, karena posisi porsinya itu nggak, memang posisi nggak tepat ya, ya terlalu rendah betinanya. Nah, dibantu nanti kan. Nah, tahapan-tahapan proses. Nah, itulah gunanya deh kalau ada yang di kerja di bagian apa namanya, eh, di processing semen, siapa tahu nanti kan.
Ada yang kerja di proses semen itu. Nah, ini proses tahapan-tahapan perkawinan untuk semua hewan harus paham benar, diamati ya, diamati ya. Nah, sehingga nanti nampung semennya persis dah ya. Kita tahu harus perilakunya itu. Oke, ya. Nah, ini tadi kan sekarang spermanya dievaluasi tadi ya, pemeriksaan mikros makros biologi kan. Nah, ini kan gambaran sperma ini kan. Ini spermanya kan. Nah, ini kan macam-macam sperma yang abnormal, ini sperma yang baik ini begini kan. Nah, ini ada sperma yang aneh-aneh yang begini-begini ini nih. Ini abnormal nih kan semua ya, ekornya mengkeret-mengkeret nih. Nah, kalau udah gini gambaran seekor pejantan ini nggak kita pakai deh ya. Afkir pejantannya ini ya. Nah, kalau ingin diperbaiki ya diperbaiki. Ini sperma-sperma yang begini ini kan next ya. Pada lehernya bengkong gini dia. Ini apalagi yang begini. Ini nggak bisa bergerak spermanya nih. Ini kan hampir hampir semua ini kan, hampir 99% spermanya mengalami abnormalitas ini. Ini yang satu nih yang normal, ini satu normal. Yang lainnya nih di next ya, rusak, koil. Nah, ini kan. Oke. Nah, kalau udah begini spermanya pasti nggak bisa membuah ini. Ya, nah ini dibesarkan tadi. Ya, nah kemudian ini di sperma ini ada tampilan sperma yang mengalami masih imatur deh. Ya, ini yang disebut dengan sitoplasmic droplet ini. Ada bintik ini, bintik sitoplasma ini. Ya, nah ini mencirikan, nah, kalau banyak sperma yang begini keluar dari seekor pejantan, berarti pejantan terlalu sering dipakai. Nah, ini biasanya di babi ini kan, di babi di apa namanya di rumahnya Pak Bebas tuh ada yang punya pejantan karena hampir di beberapa desa itu aja ada pejantan. Itu biasanya kadang-kadang tiap hari terus kundangan aja pejantannya itu. Ya. Nah, kalau sudah terus dipakai begitu nih, sperma yang begini keluar deh. Sperma yang imatur ini mencirikan spermanya belum matang ya. Nanti bertambah dengan kematangannya, ini sitoplasmik dropletnya akan turun, 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 kemudian hilang deh. Nah, ini sperma yang sudah matur dia, tidak ada sitoplasmik dropletnya dia, gitu ya. Nah, kalau sudah begini tampilan sperma, nah ini ya kita evaluasi begini hasilnya nih, pejantannya dihindari sebab sperma yang begini ini tidak bisa membuahi adik yang imatur nih. Kenapa tidak bisa membuahi? Karena ini di kepala spermanya ada enzim adik, enzim yang bisa menembus sel telur untuk bisa terjadi fertilisasi itu belum matang enzimnya. Enzim sonalisin, enzim penetrasing enzim, ya ZVA itu belum matang dia ya. Nah, sehingga tidak bisa menembus dia. Walaupun sperma yang imatur ini sudah memiliki motil yang progresif dia. Motilnya ukurannya sama ya. Tidak bisa kita bedakan dari morfologinya, ukurannya sama, spermatidnya sama, tetapi ya kematangan enzim yang ada di pada akrosomnya ini di bagian kepalanya ini belum matang dia. Itu yang menyebabkan tidak bisa membuah gitu. Oke. Nah, ini ya macam-macam sperma yang abnormal deh. Nah, ini sperma unggas ada ya. Spermatozoa unggas itu begini ya. Nah, ini akrosomnya nggak kelihatan. Akrosomnya runcing nih. Makanya bentuk spermatozoa unggas itu berbentuk kayak ujung tombak dia ujungnya. Ini akrosomnya nggak kelihatan ini kan dengan pewarnaan kan. Ya. Kemudian ekornya panjang sekali. Nah, ini punya ayam ada ya, punya ayam. Nah, ini punya puyuh ada. Punya puyuh panjang sekali dia nih ya. Ya sama juga runcing ini gininya, tapi panjang sekali cacing pita ini. Ya, nah ini kalau tidak terbiasa melihat mikroskop nggak bisa kelihatan ini saking tipisnya. Ini bisa kelihatan karena kita cat dengan menggunakan Eucerin Negrosin ini. Ya kalau nggak kita cat transparan putih susah sekali melihat ini. Ini punya puyuh ini ya. Oke ya. Nah kemudian kelainan-kelainan alat kelamin. Nah sekarang baru kelainan-kelainan klinis alat kelamin itu macam-macam yang seperti kita jelaskan ke atas ya. Ini balanitis ya, gland penisnya mengalami peradangan. Ini preposiumnya peradangan. Kalau gabungan kedua-duanya namanya bolanopostitis ya. Ini ya penyebabnya kayak ini. Nah biasanya kenapa kok bisa kasus ini terjadi ya dek ya? Kasus-kasus kelamin ini aja lah kawin ya, kawin pejantan itu kan namanya pejantan kawin dengan betina yang kena penyakit veneral ya, yang terinfeksi dia. Nah, kalau udah begini pejantannya kena penyakit, kalau pejantannya ini dipakai terus kan nularin penyakit. Itu jeleknya yang menggunakan kawin alami adik. Ya, seandainya undangan pejantannya ya ngawini betina yang apa namanya sudah kena penyakit veneral tetapi klinisnya belum muncul gitu kawin. Nah, nanti
jantannya kena, nah itu dah menularkan penyakit, cepat sekali menularkan penyakit penular dia ya. Nih ya nih, tuh udah begini nih ya, ini preposiumnya udah bengkak, glandnya. Nah ini keduanya kasus ini disebut dengan bolanopostitis dia. Fimosis dan parafimosis. Nah, fimosis ini ya sudah ya penis nggak bisa keluar, itu dah penyebabnya. Kalau kalau parafimosis keluar penisnya bisa deh, tetapi masuk nggak bisa, nyengklek di akhirnya. Pada saat keluar bisa, ketika masuk nggak bisa dia gitu ya. Nah ini kan keluar dia bisa, tapi kan akan mau masuk nggak bisa dia deh, gitu ya. Nah, ini kan nyengklek terus gini tuh. Nah, itu parafimosis namanya kan. Nah, kemudian ada kasus hematoma penis ya. Penis itu terjadi penimbunan darah deh. Ya, nah ini sering terjadi ya ketika hewan sedang kawin nih, deh. Sapi sedang kawin kan, proses kawin, penisnya sudah masuk ke saluran reproduksi betina. Nah, tahu-tahu betinanya enggak gini dan enggak kuat menumpu berat badan yang jantan. Rebah dia biasanya. Ya, langsung rebah, ambruk dua-duanya. Nah, ketika ambruk dua-duanya itulah ada pendarahan pada penis ini, ya. Penisnya ketarik, pendarahan pada penis, kemudian masuk dia ke dalam. Nah, ini menyebabkan hematum, hematum penis ya. Nah, kemudian darahnya itu terus ngucur di dalam. Ketika dalam ngucur, nah itu sudah menyebabkan penimbunan darah dia pada penis ya. Nah, kemudian prolap preposium. Preposiumnya mengalami prolap. Jadi di mukosa preposium, preposium mukosanya keluar dia nah, itu disebut dengan apa namanya prolapsus preposium ya. Nah, kemudian ada penis pecah ya, ruptura penis. Ya, penisnya patah dia, Dik. Ya, nah itu dah ya. Patah penisnya bisa itu nama ada kuda, Dek ya. Kuda ketika nanti mengawinkan kuda ya harus kuda yang betina disiapkan dulu betul-betul siap posisinya, Dek. Ya, posisinya siap kawin masuk ke kandang. Nah, kemudian sudah posisinya sudah siap dalam artian ya masuk, diikat, dibelai. Nah, sudah tenang, kuda betina baru bawakan ke jantan, adik. Ketika kuda betina belum siap, ya belum santai posisi betina kamu masukkan pejantan, naik pejantan, andai andai kuda betina itu meronta dan nendang, yang ditendang itu persis ya, kamu tahu kan? Apa namanya penis kuda itu kan tahu tuh besar sekali. Nah, kalau itu bisa ditendang, bisa patah dia, ya maka disebut dengan ruptur penis. Ya. Penisnya patah ya. Ya. Nah, kasus urolithiasis tadi kan, ya di uretra itu ada pengapuran. Di piasi penis, ini ada bentuk-bentuk penis yang menyimpang dari normal, ada penis bengkok, ya bengkok, penis bercabang, ada penis bercabang, ya cabang, ya. Tuh, ya. Pada ini pada gini deh, pada sapi ya deh ya. Nah, memang di di berbagai macam penis pada hewan tuh ada memang ya jenis bangsa kanguru tuh memang bercabang penisnya dia. Dan ini pada apa namanya pada sapi ada deviasi penis ya karena kelainan ya bercabang. Nah, kemudian kelainan dari muskulus retractor penis ya itu dah ya. Muskel yang menyebabkan penis ereksi dan tidak ereksi yaitu mengalami paralisa. Kalau seandainya paralisa maka penis akan menjulur keluar terus dia. Nah, kalau hanya proses peradangan, nah itulah proses ereksinya akan tidak sempurna dia. Nah, ini kan, ini terlalu kecil dia, Dek, ya. Bengkok, penis kecil dan bengkok dia. Ini kan, tuh. Nah, ini begini tuh bengkoknya penis tuh. Gimana bisa masuk? Oke, ya. Nah, ini penis normal begini deh. Ini namanya bulbus ya, bulbus glandis ini. Makanya ini harus tahu nih, penis itu kenapa apa namanya anjing ya anjing setelah proses kawin itu nempel dia di betinanya. Nah, karena ini nah, nggak bisa ini masuk ke alat kelaminnya ini. Nah, maka ditutup oleh vagina, makanya ini nunggu dia ini kempes dulu, kempes seperti ini baru dia bisa lepas. Oke, ya. Nah, ini penis penil ya. Hipospadia, penisnya kecil sekali kan, yang semestinya random seperti ini segini dia. Nah, dia tidak berkembang penisnya. Hipospadia ya, tidak normal penis. Nah, ini hematoma penis, penis yang mengalami patah pendarahan itu di dalamnya nih mengalami pendarahan sehingga begini prosesnya deh. Penisnya apa namanya? Ini timbunan darah ini ya. Nah, ini dilakukan insisi deh. Kita apa namanya di bedah dia, dikeluarkan darahnya, dicari sumber sumber pendarahannya itu di mana ya nah, diligasi kemudian dijarit biasanya sembuh dia oke ya nah ini kan penis-penis yang mengalami
Ini peradangan antara gland penis dan kemudian prepucium bolanopositis ini kan sapi kan. Nah, kemudian kelainan-kelainan pada testis ada, makanya orsitis ya radang pada testisnya. Kemudian ada degenerasi testis ada, testisnya mengecil. Nah, tadi kan kenapa bisa testis mengecil? Nah, bisa karena infeksi umum. Nah, ini yang paling banyak deh. Ada keracunan naftalin deh. Ya, dipping. Ingat ya, proses misalnya ke pengembalaan yang besar ya di Eropa itu biasanya untuk menanggulangi terjadinya ektoparasit karena hewannya digembalakan. Nah, untuk menanggulangi itu hewannya direnangkan ke kolam renang ya, di dipping ya di mana kolamnya itu airnya sudah berisi berisi ektoparasit, ya, obat-obat untuk membunuh ektoparasit. Nah, ketika dosisnya kurang baik, ya, nah, kemudian di gitu, nah itu kan yang paling itu testisnya terendam dan testis itu biasanya lama-lama keracunan dia ya testisnya mengalami degenerasi. Defisiensi vitamin A, gangguan hormon. Nih. Kemudian ada hernia scotalis. Hernia scotalis ini ialah ya usus itu masuk ke skrotum. Ketika usus masuk ke skrotum mengakibatkan skrotum itu testisnya mengalami degenerasi ya karena aliran darah ya arteri spermatikanya itu terjepit dia oleh hernia ada usus yang masuk ke skrotum menyebabkan degenerasi pada testis dia ya. Nah, kemudian ada kasus yang disebut dengan spermatocele tadi ya. Spermatocele ini ya, kemudian ya terjadi penyumbatan pada epidimis ya, bukan spermatocele. Ya. Cryptocet ya, apa namanya testis tidak turun ya, tertinggal di dalam gininya, tertinggal di dalam apa namanya perut ya, ya cryptocet ya tinggalnya testis di rongga perut ya, atau deficient inguinal. Ini ada beberapa penyebab ya. Hernia scotalis. Nah, ini parikokel ya, pembesaran pena di leher skrotum ya. Ini pada manusia banyak sekali deh ya. Parikokel ini penanya membesar ya, sehingga ini yang menyebabkan suhu testis adem dia deh, terlalu rendah. Ini menyebabkan spermanya sperm kualitasnya kurang baik ya. Ini pada manusia kasusnya sekarang banyak sekali di dokter androlog ini kan. Nah, ini biasanya penyebabnya ini orang terlalu banyak duduk dan kemudian smoke apa namanya perokok deh ya. Perokok cenderung mengalami perikokel apalagi disertai dengan duduk terlalu banyak. Misalnya orang-orang yang kerjaan duduk terlalu banyak ini kan ini banyak kasus ya. Nah, kemudian kelainan epidimis, nah, ini radang pada epidimis dan vas deferens, radang pada kelenjar ampulanya, pada kelenjar-kelenjar aksesorisnya gitu ya. Nih, ya. Nah, itu deh yang Pak Bebas bisa beri deh kuliahnya ya, kaitannya dengan imperialitas hewan jantan. Ya, nanti seperti harapannya Pak Bebas, ya, eh, ingin memperdalam lagi, ya silakan di search lagi ya, di apa namanya, di AI atau di mana-mana lah. Banyak, sekarang gampang sekali untuk mencari materi-materi perkuliahan itu. Oke adik ya, hari ini itu saja dulu ya kuliahnya ya. Ada yang mau ditanyakan deh mengenai gini perkuliahannya. Minggu depan Dok Indira yang ajar deh ya. Halo, halo adik. Halo, suara Bapak bisa didengar deh. Bisa, Prof. Ya, ya deh ya. Kemudian karena berganti gitu kan, nanti diinfo Dok Indiranya ya, diinfo nanti biasanya nggak gini nggak tahu dari beliau. Jadi info Dok Indiranya, habis Dok Indira baru Pak Bebas lagi ya. Itu di jadwalnya ya. Itu infertilitas hewan betina ya. Ya, baik adik ya. Kalau nggak ada tanya, sekian dulu deh hari ini ya. Oke ya, bisa lab adik ya. Selamat malam.